Jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal dunia akibat COVID-19 kembali bertambah. Ninu Trihartini, perawat senior Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, meninggal setelah 2 hari mendapatkan perawatan. Hingga kini sudah 727 perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19 dan 20 orang meninggal dunia. Ninuk Trihartini, perawat senior Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo, Jawa Timur, dini hari tadi meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 2 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Almarhum merupakan perawat ketiga di Sidoarjo yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Profesor Nur Salam, Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Jawa Timur, mengatakan Ninik Trihartini merupakan perawat ke-20 di Jawa Timur yang meninggal akibat COVID-19. Hingga kini total 727 perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. Kami perawat Jawa Timur berduka lagi karena telah meninggal seorang pejuang kemanusiaan, seorang perawat senior yang bekerja di Rumah Sakit Delta Surya, yaitu Ibu Ninu. Beliaunya dirawat di Rumah Sakit Umum Sidoarjo selama 2 hari dan meninggal dari pagi dini hari pada jam 1. Sehingga dengan demikian jumlah perawat yang sudah meninggal di Jawa Timur sudah mencapai 20. Nah, dari 20 itu yang sudah mendapatkan santunan, alhamdulillah sudah ada 11 perawat ya, sisanya masih dalam proses. Jumlah total perawat terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini sebanyak 727. Dari 20 perawat yang meninggal dunia akibat terinfeksi corona, seluruhnya disertai penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes mellitus dan pembesaran jantung yang disebabkan hipertensi lama dan tidak terobati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya, seorang perawat kembali gugur dalam menjalankan tugasnya akibat terpapar virus corona di Surabaya, Jawa Timur. Lantas sudah berapakah tenaga medis, perawat, dan dokter di Jawa Timur yang meninggal dunia akibat corona? Dan bagaimana penanganan cepat agar para petugas garda terdepan di rumah sakit itu tidak terpapar COVID-19 lagi? Nah, kita akan membahasnya bersama Ketua Rumpun Tracing Satgas COVID-19 Jawa Timur dengan Dr. Kohar Hadi Santoso di Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Selamat sore, Iwan. Ya, kami turut berduka cita atas gugurnya perawat di Jawa Timur akibat COVID-19, dokter. Hingga saat ini, dokter, sudah berapa petugas medis yang meninggal dunia akibat COVID-19? Kami selalu update data-data ini, dan seperti yang disampaikan oleh teman kita, Profesor Nur Salam tadi, ya, bahwa jumlahnya memang sudah cukup banyak. Kami dapat sampaikan bahwa 61% dari yang mereka terpapar memang sudah sembuh. Tetapi masih ada 34%-nya lagi yang sedang dirawat. Dan sekitar 5%-nya yang kemudian sembuh. Sehingga total untuk jumlahnya berapa, dokter? Betul 727? Kami konfirmasi lebih jauh ya, soalnya ada data yang dari teman dari BPNI, ada yang dari sejawat-sejawat dari ID, ya, yang kami sedang kumpul-kumpulkan yang lebih update lagi. Jadi kami mungkin tidak akan sebutkan angkanya di sini. Oke. Angka dari BPNI yang bisa dipakai. Baik, dokter, dari beberapa wawancara kami kepada salah satunya Ketua Satuan Perawat ya, bahwa meninggalnya ini akibat mereka kelelahan, kemudian juga membludaknya pasien. Apakah betul seperti ini, dok? Memang situasinya agak kurang menguntungkan buat kita bekerja di rumah sakit karena jumlah kasus yang di masyarakat masih terus bertambah. Memang kita sudah melakukan upaya di tingkat fase sendiri di rumah sakit, di mana kami kemudian melakukan pemilahan area yang untuk infeksius, area yang untuk melayani COVID, dengan area yang kemudian
tidak infeksius atau bisa melayani umum yang lain. Namun demikian memang hal ini masih kita terus lakukan supaya untuk agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa kalau dia berobat tolong disampaikan latar belakangnya supaya kesiapan dari teman-teman kalau di rumah sakit insya Allah sudah siap dengan APD-nya. Tapi yang praktek-praktek di rumah, yang kemudian di fasilitas yang kecil, kadang-kadang kan ini terlewatkan. Maka tolong masyarakat juga memberikan penjelasan yang utuh kalau menghadap keluarga. Mau bisa dibantu, maskernya tetap dipakai, cuci tangannya diperhatikan, distancingnya juga dilakukan. Ya, apakah tenaga medis yang meninggal ini akibat salah satunya ketidakjujuran, ada ketidakjujuran dari pasien sehingga terpapar, tertular begitu, dokter? Kami lakukan tracing lebih jauh lagi, terpaparnya atau tertularnya tadi di titik mana. Karena seringkali ini kan beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dan kegiatan-kegiatan itu ada potensi untuk ada penularan. Kalau boleh dikatakan dengan jujur, untuk saat ini tenaga medis di Jawa Timur sendiri, apakah memang tidak tercukupi sehingga kewalahan sehingga mereka harus melebihi jam tugas begitu, dokter? Secara umum kalau jumlah dibandingkan dengan kasusnya ya memadai, tapi sangat-sangat padat. Sehingga kami kalau tidak ada model COVID ini, insya Allah sudah malah cukup. Cuman kan kita melakukan shift yang agak berubah, sehingga kemudian jam kerjanya juga ketika di dalam ruang COVID itu kita kurangi agar tidak menjadi kecapean. Semacam itu kita lakukan. Jadi secara umum relatif menjadi cukup padat. Selain jam tugas yang padat, yang mungkin juga salah satunya cara dengan mengurangi jam tugas begitu ya dokter ya, asupan gizi dan juga vitamin apakah juga sudah terpenuhi kepada seluruh tenaga medis khususnya di Jawa Timur ini, dokter? Kalau itu sudah kita perhatikan dari awal sana, jadi ada extra fooding yang kita berikan, ada extra vitamin yang kita berikan, dan secara khusus masing-masing vaskes, kalau di rumah sakit kami ada insentif khusus yang kita berikan. Nah, supaya mereka juga tenang, bisa melakukan dengan istirahat dengan baik, dan sebagainya kita lakukan. Untuk satu tenaga medis yang meninggal ini bagaimana dengan tracing ke keluarganya, dokter? Tentu saja kemudian kita ikuti dengan tracing, kami berkoordinasi dengan kesehatan setempat untuk melihat potensi-potensi penularan pada keluarganya, terutama pada tempat-tempat di aktivitasnya, supaya ini bisa kita melakukan blokade, tidak ada penularan ke lingkungan sekitarnya. Sudah ada hasil yang bisa diantisipasi begitu, dok? Mungkin keluarganya atau rekanan sekitarnya yang mungkin terpapar reaktif begitu sehingga segera bisa dirawat atau diamankan begitu, dok? Ini kami sedang menunggu hasil laporan dari teman-teman yang melakukan tracing. Oke, baik. Untuk kedepannya bagaimana, dok? Sehingga kita juga pasti tidak menginginkan adanya kembali tenaga medis terpapar bahkan meninggal dunia. Dari Dr. Kohar sendiri selaku Ketua Rumpun Tracing Satgas COVID-19 Jawa Timur. Kami mengharapkan dari manajemen terutama bahwa hendaknya tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan COVID itu betul-betul dipilah. Yang pertama adalah mereka yang ada risiko komorbidnya jangan dilibatkan. Kemudian secara pengaturan jaga dinasnya itu mohon dilakukan perubahan, penjarangan supaya tingkat intensitas kelelahannya bisa diturunkan. Kemudian fasilitas untuk mendukung gizi, makanan, vitamin dan sebagainya tadi tolong ditingkatkan. Di samping juga mohon dilakukan rolling secara berkala. Mereka yang expose dengan COVID ini secara bergantian ganti apakah 2 bulan atau 3 bulan sekali ganti dengan tenaga yang lain. Supaya ini mencegah potensi untuk sampai fatal semacam. Ya, harapan kita semua tidak lagi ada peristiwa seperti ini dan juga jumlah kesembuhan bisa ditingkatkan lagi. Dr. Kohar Hari Santoso, Ketua Rumpun Tracing Satgas COVID-19 Jawa Timur, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore.